khotama ala kulubihi, tondone ati ditutup Allah. Mesti aku ngomong ini mangkel. Nemen kalau ngomong ini nemen. Di mata Allah, walaupun jenengan kali kula nu ahli ibadah, ahli maca Quran, ahli maca kitab, ahli wirid, semalam Pak, subhanallah, alhamdulillah, iku sampai subuh. Ahli iktikaf di masjid, tapi hatinya dipenuhi oleh makhluk. Inilah yang dimaksud makalah ini, hati yang menghadap terhadap selain sejatine Allah. Faqad dhalla, sebetulnya dia tersesat. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setiap nafas yang menghembus keluar dan masuk di dalam diri setiap manusia, di situ ada dua nilai. Satu, ada nafas yang digunakan menjadi takdir, yang takdir itu menghadap terhadap nafsu. Nafas yang bagaimana ini? Yang kedua, ada satu nafas yang keluar dan masuknya itu menjadi takdir, yang takdir itu menghadap Tuhannya. Inilah Pak yang dimaksud Allah wa ma umiru illa liya'budullaha. Sesungguhnya tidak diperintahkan bagi kamu sekalian kecuali hanya menyembah Allah. Nafas yang bagaimanakah yang disebut sebagai menyembah terhadap Allah? Hal itu kita bahas dalam kesempatan malam hari ini dengan tema Aina ta'khudu kulla nafasin min anfasika. Nafas pada diri setiap manusia itu kau jadikan kemana? Apakah maksiat terhadap Allah berbentuk menghadap terhadap nafsu, ataukah taat terhadap Tuhanmu dengan bentuk menghadap kepada Tuhanmu? Yaqulu khalidawu sapa Allahu Ta'ala fi surati Maryam al-ayah. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku Rabbi wa Rabbukum, pangeranku ya pangeranmu, ya fa'budu nyembah sirahu ing Allah. Ai la tamil, ojo nyondongno sira bikol bika kelawan ati sira ilal makhlukati maring pira-pira makhluk. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu.
Oleh sebab itu sembahlah Dia dan janganlah hatimu condong terhadap makhluk. Ini berkenaan dengan nafas, Pak. Makanya dalam konten lain kami menyarankan mengapa keluar masuk nafasmu itu diperintahkan untuk berzikir, ada di situ. Hadza utawi nyembah atau hatimu selalu lewat nafas berzikir pada Allah. Tentunya Pak, tidak cukup kita mengucap Allah dalam ketika saat napas keluar masuk, gak cukup. Di dalam hatimu itu ada yang namanya al-fu'ad atau telengi hati, atau iman yang disebut ihsan itu harus kita bangunkan. Berarti bagaimana maksudnya? Ketika hatimu lewat nafas itu selalu berzikir Allah, ihsan itu harus menyertakan, rasa itu harus menyertakan, al-fu'ad itu harus ngiringi hatimu mengucap Allah. Caranya bagaimana? Ya hatimu harus pertama merasa kehadiran wujudnya Allah di dalam napas itu, yang segala-galanya, yang berkuasa. Itulah yang kami sebut sebagai wujudnya Allah. Dan itu yang disebut fa'buduh itu di sini. Disebut menyembah itu di situ. Tidak ada yang menyembah dan yang disembah, maksudnya fa'buduh itu di situ. Jadi tinggal bergeloralah hatimu itu nyata wujudnya Allah. Lah, siapa yang hatinya betul-betul mengistiqomahkan dan menyelalukan lewat nafas berzikir seperti ini, pasti nur ma'rifatiku menyala. Sebetulnya sederhana, kita liqo pada Allah, ketemu Allah itu sederhana, enggak pakai waktu lama. Kuncinya ya di situ tadi. Hadza utawi iki iku menyembah atau melakukan apa yang di depan kami sampaikan, iku sirotun, ya iki dalan mustaqimun kang jejeg. Ai hadat tariqus sahihu, ya iki thariqah sing bener. Dikatakan thariqah yang betul adalah bisa menyambungkan ruhmu iku pada Allah. Ini thariqah yang Rasulullah jalankan. Urusan namanya thariqah tisusiyah, gedangiyah, gelasiyah, monggo. Yang terpenting adalah bisa sambungi ruh dateng urip. Inilah yang dimaksud hadza siratum mustaqim ai at-tariqu sahihun. Ya iki thariqah sing sahih, ya seperti dalam bahasa umum inilah yang muktabaroh.
yang bisa menghantarkan satu jiwa untuk bertemu Tuhannya. Sekarang nggak usah banyak-banyak kita bicara mana sih thariqah yang muktabaroh. Thariqah yang muktabaroh iku muttasilatun lillahi ta'ala, bukan muttasilatun ilal makhlukoti. Boten. Kebanyakan kan bicara sanad kan mentoknya Kanjeng Nabi, beda sanad. Disebut thariqatun muktabaratun iku muttasilatun ilan Nabi, kebanyakan ngoten. Sanadnya itu sanaduha muttasilatun ilan Nabi, kebanyakan gitu. Terus kebanyakan kalau kepada makhluk kita nggak terasa terjebak di dunia karomah. Ini sebetulnya apa yang dikatakan Rasul dalam satu hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat ikut thariqah. Bersuluklah, kalau saya menerjemahkan hadis ini, kalau bahasa umum sholatlah, bersuluklah wahai si salik seperti bagaimana kau melihat aku suluk. Suluknya Kanjeng Nabi ya mesti wusul. Makanya perlu kami sampaikan kunci di dalam si salik ketika suluk, urusan jalan thariqah Anda terserah apapun. Yang disebut sebagai thariqatun shahihatun iku mana? Thariqah jalan yang bener iku sing piye? Ya sing nderek Rasulullah. Sing persis carane Rasulullah. Karena apa? Mutasilatunnya itu tali sambungan itu langsung nang Allah. Lah, oleh karena kita menghadapi masyarakat umum, akhirnya saya bicara tentang sanad. Sanate dari A, B, C, D sampai Z. Betulkah prakteknya seperti itu? Jangan-jangan itu hanya kita buat sebagai dalil aja, pedoman aja, sementara praktek laku kita ketika suluk di dalam thariqah 1, 2, 3 dan seterusnya itu nggak nyambung-nyambung nang Gusti Allah. Ini kita harus curiga terhadap nafsu kita. Mengapa? Ndak wusul-wusul itu mengapa? Jadi kami buka kuncinya di depan tadi itu. Nggak pakai lama. Sing sak jam, 2 jam, ora. Mungkin yang pakai lama itu hati sampean niku sing angen-angen bagaimana dunia kasaf iku yang membuat Anda ketipu. Padahal itu disebut fatamurgana atau magrurun. Jangan. Sebab mohon maaf, selagi di dalam hatimu ketika suluk itu masih merasa dirimu yang suluk, sampai uleg-uleg cukul iku ora iso. Paling mentok sampai dikelihatkan dirimu keluar roh ini naik ke sab langit 1, 2 dan seterusnya dan ketemu para genderuwo itu paling mentok ngoten. Akhirnya ditawanilah jenengan menjadi orang ahli kasaf, bisa menerawang, mohon maaf ya, isi hati ini orang karepe apa. Bahkan tidak cukup di situ, bisa melihat wong iki katoke rupane apa. Iki sing bahayakno tambahan. Hati-hati.
Yes. Saya beranikan katakan ini dengan dasar surah Maryam ayat 36 ya, karena memang ada bukti, ada. Mana yang disebut siratum mustaqim? Ya sampean oncei hadza itu kembalinya kemana? Fa'buduh, madepi ruh menyang urip lho, wis iku lho niki Pak Bu. Wis kula niki cara diwastani kakean cocot wis babana lah. Iki bentuk kasih sayangi Allah terhadap kita. Hal ini sudah berulang kali disampaikan oleh Allah, akan tetapi lakinna katsiran minal qulubil basyariyati, akan tetapi akeh-akeh atine piro-piro atine menungso iku la tazalu, gak leren-leren, ora henti-hentinya iku mailatan condong opokol buhum atine opokol buha atine basyariyah menyang sapa? Ilal makhluqat, madepi nang makhluk. Nek jenengan wis punya karomah iku banggane piye Pak? Orang datang nang sampean, aku mau anu Gus, mau dodolan rumah di Terawang Pak, srek wis diwacakno jabat-jabut lek asu. Iya. Duh. Alah gak suwe 7 dina payu. Lho payu tenan Pak. Ngoten niku payu tenan. Yanjane diriadoi macem-macem. Kasafe metu, karomai metu dadi. Wis. Gampang to golek sandang, golek pangan. Basa wis payu krungu. Ilingo. Ilingo nek mestine 5% nang aku. Dobol ini. Mudah toh Pak? Estu. Dituruti ya nang Allah. Dituruti ngene, dituruti ngono, dituruti nang Gusti Allah. Yes, memang gitulah. Dunia kasaf itu mudah untuk mencari maisatut dunia. Padahal mewai maisatut dunia itu tidak bisa menjadi ukuran. Hati kita nyaman itu raiso. Ukurannya hati yang nyaman itu ketemu Allah, titik. Kalau ini tetap kau biarkan, apa akibatnya? Fatakunu mongkono opo al akibatu akibate iku antab koyento tetep sopo siro abdan kelawan dadi budak lisahwati maring nafsu. Ya udah, ya iki kita menjadi budaknya hawa nafsu, sehingga tandanya nafas keluar masuk mesti takholi, mesti sini makhluk, ruh iki ngadepnya kepada makhluk, dikatakan begitu. Ya wis terserah. Ya qulu kali dawuh sapa Allah fi suratil Furqan al ayah ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahun hawahu. Ara'aita ana to ngerti sira Muhammad man ing wong ittakhadha kang dadekake ngalap sapa man hawahu ing hawa nafsune man, dadekake ilahahun kelawan dadi pangeran. Tahukah kau Muhammad siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini nggak main-main Pak, ini Pak. Ayat ini memang jarang dibuka di tengah-tengah masyarakat. Walaupun pahit tetap saya katakan. Siapa yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya? Itu tadi kembali ke depan tadi. Merekalah yang setiap napasnya itu dibarengi takdir takholi, dibarengi takdir hatinya itu menghadap makhluk, imannya
Contoh, ini termasuk menghadap makhluk. Kita di tengah-tengah ngaji ini dihadapkan Allah, suara yang membisingkan, jatuhnya hujan, air itu makhluk. Ya, hati kita punya iman, hasil suara yang menjadikan bising itu, hati kita beriman terhadap makhluk berupa air. Loh, inilah orang-orang yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan. Ini di luar kita. Terus di dalam diri kita sama. Apa? Yes, ketika kita itu melakukan apapun, terus dalam hati itu condong hati kita itu beriman bahwasanya kita makhluk inilah yang bisa melakukan, yang memiliki perilaku adalah makhluk ini. Loh, inilah yang kumaksud, berarti ruh ini condong menghadapnya terhadap makhluk. Bon. Fa'anta mongko khali utawi sira Muhammad iku takunu ana apa sapa sira alaihi ngatasi man iku wakilan dadi pelindungi. Apakah pantas Muhammad kamu menjadi pelindungnya mereka? Artinya apa, Pak? Jenengan yang sudah mengerti yang disebut sebagai fa'buduh tadi, apatah jenengan akan membiarkan keluarga Anda itu terus menerus menyembah nafsu? Maksud daripada fa'anta takunu alaihi wakilan itu dikembangkan, apakah kau biarkan mereka itu untuk menyembah nafsu? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Karena jenengan tidak pantas dijadikan sebagai penolong, yang penolong itu menolong pada mereka yang tersesat. Maksudnya apa? Sebetulnya yang menolong yang tersesat itu bukan kita makhluk, akan tetapi Allah di dalam diri Anda. Maksudnya di situ. Dalam ayat lain Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya bukan kamu Muhammad yang bisa memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang dekatmu, orang yang kau cintai, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Artinya apa, Pak? Walaupun secara dohir koyoke petunjuk itu dari kita sebagai seorang suami kepada istri anak, tapi yang benar sesungguhnya dari Allah. Yaqulu juga dawuh sapa Allah fi suratil Jathiyah ayat 23. Afra'aita man ana ta weruh ngerti